Oke, anak-anak kelas 5. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai satuan kecepatan. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu apa itu kecepatan karena kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu atau bisa dengan kata lain, kecepatan itu perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, kecepatan ini bisa kita simbolkan dengan huruf V ya. Dan jarak itu kita simbolkan dengan huruf S serta waktu kita simbolkan dengan huruf T. Sehingga secara rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu atau dengan simbolnya V sama dengan S per T. Begitu dia ya. Nah, oke, kita perhatikan untuk contoh yang nomor 1. Di sini diberitahukan jaraknya adalah 180 km dengan waktu 3 jam. Oke, yang ditanyakan kecepatan. Di sini ada dua satuan yang diminta, dalam kilometer per jam dan dalam meter per menit. Oke, pertama kita akan bahas untuk kilometer per jam. Tadi rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Jaraknya dalam soal ini tadi adalah 180 km dibagi dengan waktunya adalah 3 jam. Oke, sehingga ini langsung saja kita bagi karena 180 dibagi 3 adalah 60 km per jam. Maka kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Nah, sekarang kita akan mencari dalam satuan meter per menit ya. Kita akan mencari satuan ke dalam meter per menit. Oke. Nah, berarti ketika diminta dalam satuan meter per menit, jaraknya kita ubah ke dalam meter dan waktunya kita ubah ke dalam menit. Oke, jarak di sini tadi adalah 180 km. Kita ubah ke dalam meter. Kilometer ke meter itu turun 3 tangga sehingga dikali 1000. Lalu waktunya di sini tadi adalah 3 jam. Nah, kita ubah ke dalam menit sehingga jam ke menit itu turun 1 tangga sehingga dikali 60. Ini satuannya sudah menit. Ini tadi satuannya sudah meter. Oke, sama-sama kita kalikan. 180 dikali 1000 itu adalah 180.000 dibagi dengan 3 dikali 60 adalah 180 menit. Oke, jangan lupa kita tulis satuannya ya. Sehingga bisa kita cari hasilnya 0, ada 1 di bawah, kita coret 1 di atas. 18 dibagi 18 adalah 1. Sehingga hasilnya menjadi 1. Nolnya berapa sisanya? 1, 2, 3. 1000 meter per menit. Nah, ini ya. Jadi ketika diminta kecepatannya dalam kilometer per jam, hasilnya 60 km per jam. Nah, ketika diminta dalam meter per menit, satuannya hasilnya menjadi 1000 meter per menit. Oke. Ini untuk yang nomor 1, kita lanjut untuk yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 sini dikatakan jaraknya itu 135 dekameter dengan waktu 3/4 jam. Yang ditanyakan kecepatan dalam satuan dekameter per menit dan dalam meter per detik. Oke, satu-satu kita kerjakan. Yang pertama dalam dekameter per menit. Rumus kecepatan tadi jarak per waktu. Oke, jaraknya tadi adalah 135 dekameter. Nah, waktunya di sini 3/4 jam. Oke, kita ubah jam ke menit. Berarti dikali 60, berarti 3/4 dikali 60. Nah, ini satunya sudah menjadi menit ya. Oke, sama-sama. Jaraknya tidak berubah, tetap menjadi 135 dekameter. Dibagi dengan 3/4 dikali 60. 60 dibagi 4 itu adalah 15. Sehingga 3 dikali 15 adalah 45 menit. Nah, selanjutnya kita hitung. 135 dekameter per 45 menit. Kita hitung 135 dibagi 45. 45 kali berapa yang hasilnya 135? Ya, hasilnya adalah 3 dekameter per menit. Sehingga kecepatannya adalah 3 dekameter per menit. Selanjutnya kita akan hitung ketika satuannya dalam meter per detik ya. Sekarang kita akan menghitung kecepatan jikalau diminta satuannya dalam meter per detik.
Oke, tadi rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Jaraknya adalah 135 dekameter. Dan waktunya adalah 3/4 jam. Nah, yang mau ditanyakan kecepatannya dalam waktu meter per detik. Oke, berarti kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu jaraknya itu ke dalam meter dan waktunya ke dalam detik. Oke, dekameter ke meter itu turun satu tangga sehingga dikali 10 ya, dikali 10 meter. Nah, waktunya tadi 3/4 jam. Kita ubah ke dalam detik. Jam ke detik itu dikali 3600. Ini dalam satuan detik. Oke, kita lanjut di sini ya. 135 dikali 10 itu adalah 1350 meter dibagi 3/4 dikali 3600, cukup 36 dibagi 4 itu adalah 9. Maka 3 dikali 900 adalah 2700, ya kan? Berarti 2700 detik. Oke, sama-sama kita bagi. Ada 0 di atas, 1, 0 di bawah, kita coret 1. Nah, sehingga menjadi 135 dibagi 270. Sama-sama kita hitung, 135 dibagi 270. Oke, kita hitung ya untuk 135 dibagi 270. Oke, 135 dibagi 270 tidak bisa karena dikali 1 saja dia tidak bisa. Maka kita tambahkan 0, jangan lupa kita buat jadi 0 di atas. Nah, 1350 dibagi 270. 270 dikali berapa yang hasilnya 1350? Hasilnya adalah 5. Kita hitung 270 dikali 5. 5 kali 0 adalah 0. 5 kali 7 35. Kita simpan 3 sini. 5 kali 2 10 tambah 3. Hasilnya 1350. Pas kan, Nak? Maka kita taruh hasilnya di sini, lalu kita kurang sisanya 0. Maka 135 dibagi 270 hasilnya 0,5. Maka hasilnya menjadi 0,5 meter per detik. Ya, inilah hasilnya untuk pengerjaan yang nomor 2. Oke, perhatikan untuk contoh yang ketiga ini. Jaraknya 150 cm, waktunya 30 detik. Yang ditanyakan kecepatannya dalam satuan cm per detik dan dalam satuan meter per menit. Oke, satu-satu kita cari. Kecepatannya adalah S per T. Lalu kita hitung jaraknya tadi adalah 150 cm dan waktunya 30 detik. Sehingga 0 di atas ada 0 di bawah, kita coret. 15 dibagi 3 adalah 5 cm per detik. Nah, bagaimana ketika satuannya dalam meter per menit? Oke, kita ubah jaraknya itu ke dalam bentuk meter dan waktunya ke dalam bentuk menit, karena berarti 150 cm ke meter. Cm ke meter itu adalah naik tangga. Naik tangga itu berarti dibagi, anak, dibagi berapa? Dia itu naik tangga 2, berarti dibagi 100. Dibagi dengan waktunya adalah 30 detik. Kita ubah ke menit. Menit ke detik naik satu tangga sehingga dibagi 60. Oke, sama-sama. 150 dibagi 100 itu adalah 1,5 dibagi 30 dibagi 60 itu adalah 0,5. Nah, ini sudah dalam satuan meter, ini sudah dalam waktuan menit. Oke, ini sama-sama kita kali 10 supaya komanya hilang.
1,5 dikali 10 adalah 15 meter, dibagi 0,5 dikali 10 adalah 5 menit. Oke, sehingga 15 meter dibagi 5 menit itu adalah 3 meter per menit. Jadi ini pengerjaannya untuk yang contoh soal yang ketiga, nak. Jadi perhatikan satuan kecepatan itu diminta dalam mana. Kalau misalkan harus kamu ubah, silakan kamu ubah. Kalau tidak harus, tinggal langsung kamu bagikan saja jarak dengan waktu. Oke, selanjutnya kita perhatikan untuk bentuk soal ceritanya ya, nak. Dikatakan di sini sebuah bus berangkat dari Bandung pukul 8 ke Jakarta. Ada bus berangkat dari Bandung ke Jakarta berangkat pukul 8. Jarak antara Bandung dan Jakarta itu 180 km. Jikalau katanya bus tiba di Jakarta pukul 11, berapa kilometer per jam kecepatan bus tersebut? Oke. Berarti di sini yang ditanyakan adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam ya. Nah, pertama jangan lupa kita akan menuliskan yang diketahui dulu. Jangan lupa menuliskan yang diketahui dulu. Dalam soal ini diketahui apa, nak? Iya, sudah diketahui jaraknya atau yang disimbolkan dengan S. Jarak atau kita simbolkan dengan S. Berapa jaraknya? Jaraknya 180 km. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuh atau kita singkat dengan T atau time ya. Nah, dikatakan di sini bus itu berangkat pukul 8 dan sampai pukul 11. Berarti untuk waktu tempuhnya kita menghitung dia nyampenya jam 11 dan berangkat pukul 8. Maka waktu yang diperlukan itu adalah 3 jam. Ya kan? Ini dalam satuan jam. Nah, yang ditanyakan apanya? Kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Oke. Nah, langsung saja kita jawab ya. Rumus kecepatan tadi apa? Jarak per waktu atau S per T. Jaraknya tadi berapa? Dari sini kan sudah kita ketahui bahwa jaraknya adalah 180 km dan waktunya 3 jam. Maka kita buat sini. 180 km dibagi 3 jam. Nah, 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60 km per jam. Nah, satunya sudah pas karena sudah sama-sama kilometer per jam. Begini dia. Untuk pengerjaan soal cerita. Jadi kita harus perhatikan dulu apakah diketahui jaraknya. Lalu waktu tempuhnya berapa? Maka bisa kita tentukan kecepatannya. Sehingga kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Ini dia ya.